Kenapa harus bisnis kuliner pakan hewan? Pertanyaan yang keren. Go, 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 go. Salam perlawanan, salam perubahan. Menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kegagalan kamu di hari kemarin atau hari ini, esok adalah harapan baru buat orang yang mau berubah. Ketemu lagi dengan saya di channel Godang Wiyadi, channel yang fokus membahas tentang entrepreneurship, motivasi diri, dan review orang-orang sukses yang mampu menginspirasi dunia. Piyo, piyo, piyo. Apa iki? Sak toko isine pakan pitik, pakan kambing, pakan kucing. Weleh, weleh, weleh. Edian tenan, bisnis apa iki yo? Wah, kawan-kawan semua, kita berada di zona titik nol. Kulinernya pakan hewan alias kuliner hewan. Iya, kita ada di swalayan pakan Nabura, Jalan Imogiri Timur, KM 8,5, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul. Edian sak toko isine makanan untuk percangkemannya hewan, saudara-saudara. Ada kebutuhan kambing, kucing, ayam, burung, unggas, hamster, kelinci, wes pokoknya semua hewan ternak dan hewan peliharaan tersedia di sini. Yes, pertanyaan yang bagus. Kenapa harus bisnis kuliner pakan hewan? Pertanyaan yang keren. Kenapa harus dibahas tentang review kuliner pakan hewan? Kalau kulinernya manusia, untuk asupan mulutnya orang udah sangat biasa kita bahas. Tapi khusus untuk kulinernya hewan, belum ada yang membahas. Dan hari ini saya berkesempatan untuk langsung review habis total secara keseluruhan, mulai persiapan sampai akhirnya bertumbuh membesar. Bisnis kuliner pakan hewan ini akan seperti apa? Kita akan mulai bahas satu persatu dari kerangka pendahuluan peluang pasar pakan hewan itu seperti apa. Bisnis kuliner pakan hewan. Ada dua pertimbangan besar, kawan-kawan semua, yang mengembang di Indonesia atas industri perhewanan. Itu ada dua ceruk pasar yang sangat luar biasa berkembang sampai saat hari ini. Dua-duanya sama-sama besar. Apa itu? Yaitu industri peternakan hewan dan industri hewan kelangenan. Yang pertama adalah industri yang berorientasi untuk menghasilkan output namanya daging. Bisa daging kambing, bisa daging sapi, daging ayam, daging kelinci, atau daging-daging unggas yang lain. Yang kedua adalah bisnis hewan di hewan kelangenan atau hewan kesayangan seseorang. Outputnya adalah bagaimana menyediakan kebutuhan hewan atas makanan yang dibutuhkan oleh para penggemar, para penghobi, baik burung, kucing, kelinci, atau yang lainnya. Dua-duanya menyisakan ceruk pasar yang besar. Apa itu? Adalah kebutuhan kuliner makanan hewan. Wes, tak sebut kuliner, ben rodo ngepop dan rodo populer. Ya ora? Cocok bro, cocok. Ngomongin pakan mesti ngomongin hal yang enak-enak. Sama, kedua-duanya ini juga ngomongin hal yang enak-enak. Yang pertama adalah industri makanan hewan untuk ternak. Enak bro. Satu
tempat yang dijadikan markas untuk satu industri itu, kalau kalian akan hitung kebutuhan akan katul, akan jagung, akan tepung ikan, tepung tulang, atau yang lainnya, itu kebutuhannya semua sama-sama besar, baik di tingkatan sapi, kambing, atau hewan yang lain. Nah, saya akan kasih bocorannya. Untuk ngomongkan kuliner pakan hewan ternak, itu rankingnya akan ada 4 yang paling besar mengembang di Indonesia. Yang pertama adalah persapian, yang kedua adalah perayaman, ketiga adalah perkambingan, dan yang terakhir adalah kucingan. Ternak kucing sekarang juga luar biasa banyak. Tapi keempat-empatnya ini sekarang industrinya itu mengembang di Indonesia, dan empat-empatnya ini membutuhkan pakan hewan yang suplainya hampir se-Indonesia, itu luar biasa besarnya. Yang kedua, pasar kelangenan hewan itu juga sama, Om, Bro. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tatkala hampir setiap dari 10 keluarga itu pasti 8 diantaranya itu punya hewan kesayangan atau hewan kelangenan. Maka yang terjadi, dia memelihara burung, dia memelihara kucing, dia memelihara unggas atau yang lain sebagai hewan kelangenan, hiburan, atau hewan yang dijadikan teman untuk di rumah, membuang stres, bunek, dan rutinitas kerja. Yang terjadi akibatnya adalah serapan pakan untuk mereka penggiat hobi hewan itu menjadi besar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka butuh disuplai obat-obatan hewan, properti hewan, makanan hewan, atau yang lain. Maka artinya industri unggas, industri hewan kelangenan maka menjadi besar ceruk pasarnya. Dan itu yang menjadi kerangka mengapa bisnis kuliner hewan ini menjadi sangat visioner secara angka-angka ke depan. Ya! Langkah yang pertama, yang pasti adalah persiapan. Persiapan sebelum action atau planning. Sejauh mana kerangka bisnis ke depan yang akan kita buat. Persiapan itu meliputi kurang lebihnya 3 langkah. Yang pertama adalah observasi hewan apa saja yang paling banyak dipelihara oleh orang yang berada di sekitar lapak kita. Bisa sapi, bisa ayam, bisa burung, bisa kucing, atau yang lain. Yang jelas kita observasi hewan yang paling banyak dipelihara oleh orang itu apa? Listing. Dan jadikan ranking. Ayam nomor 1, kucing nomor 2, burung nomor 4, atau seterusnya. Yang kedua, observasi dengan secara akurat dan tepat yang paling banyak mereka kelola di masing-masing rumah, masing-masing keluarga itu lebih mengarah ke hewan industri, peternakan, atau hewan untuk kelangenan. Karena berbeda nanti orientasi pasarnya. Yang jelas Anda bisa lihat radius 5 kilo, 10 kilo ke belakang, ke samping, depan. Kira-kira kalau kita observasi lingkungan itu paling banyak yang dipelihara oleh orang itu apakah industri ternak atau industri kelangenan. Gampang ngapalinya. Kalau banyak kandang ayam, banyak kandang sapi, banyak kandang kambing, atau banyak kandang-kandang yang lain, artinya lingkungan kita itu membutuhkan ceruk kebutuhan hewan yang se-mainstream dengan kondisi peternakan-peternakan yang ada. Yang kedua, kalau banyak pet shop kucing, banyak gantangan burung, banyak, mohon maaf, tempat menjual pasar-pasar tradisional bentuknya ayam atau unggas, maka artinya itu serapan ceruk pasarnya kalau kita observasi dua-duanya sama-sama besar. Nah, mana yang paling besar? Kalian listing, kalian siapin, itu menjadi konsep dasar yang pertama bahwa besok fundamen lapak kita itu akan berada pada level core bisnis
sesuai dengan hasil observasi tadi itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa langkahnya? Yang kedua, langkahnya adalah membuat konsep dari lapak kita besok itu akan memakai konsep satu, swalayan populer seperti Alfamart atau Indomaret, tapi bentuknya ini adalah swalayan pakan hewan, atau di bawahnya semi swalayan, sudah agak lengkap tapi cara displaynya itu masih kurang sempurna, tapi secara pakan, secara dagangan itu sudah sangat cukup komplit. Atau yang ketiga konsepnya adalah tradisional atau konvensional yang seperti selama ini kita kenal. Angger uang kok bisnis pakan hewan, yang terjadi adalah kumuh, kotor, waton masang, waton naruh, waton display. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah semua toko-toko pakan hewan itu konotasinya adalah kotor. Itulah. Tapi masih laris itu pun seperti itu. Nah, masing-masing ini memiliki min dan plus. Min plusnya apa? Ya khususnya kalau mau ambil di swalayan angka 1, semi swalayan angka 2, atau yang konvensional, dampaknya adalah diserapan modal untuk pengadaan properti tokonya itu lebih besar. Dampaknya di situ. Dan yang kedua adalah posisi segmen pasar yang mau dibidik. Ini langkah yang ketiga. Segmen pasar yang mau dibidik oleh kita itu apakah segmen industri ternak, industri kangenan. Yang ketiga adalah kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah segmen pasarnya itu. Itu harus diputuskan. Karena apa? Karena nanti itu masing-masing pakan hewan, kulinernya itu semua makanannya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya apa? Ada yang harganya murah, ada harganya sedang, sama ada harganya super mahal, cok. Itu jadi catatan itu. Wah, kalau enggak, kita nggak membuat segmen pasar, akhirnya yang terjadi adalah pasar ke atas nggak dapat, pasar ke bawah nggak dapat. Karena apa? Karena dagangan kita kurang komplit. Langkah berikutnya yang kalian harus persiapkan adalah apa? Pokok ini bro, adalah marketing. Ingat, marketing hanya ada dua. Satu, cangkemmu iso ngopo, lambemu iso ngopo. Yang kedua, HP-mu bisa ngapain. Marketing bisa ditata dengan 2 titik kelola. Pertama, mengelola marketing offline dengan cara mulutmu bisa apa? 1, buka mata, 2, buka pikiran, 3, buka dompet, 4, membuka pikiran orang untuk merekomendasikan lapak kita. Nah, yang kedua adalah HP-mu bisa ngapa? HP-mu bisa ngapa? Ngedol di Shopee bisa, OLX bisa, grup Facebook bisa, Twitter bisa, Instagram bisa, marketplace bisa, atau produk-produk internet yang lain semacam web atau yang lain. Pada intinya, tidak usah bicara super sulit, bicaranya hanya 2 hal, bicara marketing online, bicara marketing offline. Itu menurut saya. Dan yang terakhir adalah persiapan seberapa modal yang kita miliki, yang akhirnya kalau kita kalkulasi kira-kira modal itu cukup untuk berhitung membuat lapak yang seperti apa. Yap, yang terakhir adalah persiapan operasional. Nah, operasional dari mulai buka sampai tutupnya toko itu kalian buatin namanya SOP, standar operasional perusahaan. Kalian tulis, catat, mulai dari kulaknya di mana, ngedolnya harganya berapa servis konsumen yang harus Anda sediakan. Mulai ada konsumen datang, Anda uluk salam, selamat pagi Pak, terima kasih sudah datang Pak, monggo Pak, butuh apa Pak kira-kira Pak, toko-toko saya ada mudah-mudahan Pak, ayo Pak, beli Pak, beli Pak, beli Pak. Itulah intinya ngomongin bicara tentang operasional usaha kita, kira-kira SOP-nya akan kayak apa. Itu langkah-langkah tatkala kita pengen mewujudkan bisnis lapak kuliner pakan hewan. Oke, lanjut seterusnya kita bahas tentang kompetitor, kompetisi, dan persaingan. Apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang ini, kalian harus tahu dan kalian harus paham, yang terjadi di industri pakan
hewan ternak dan hewan kelanggenan, yang terjadi terciptanya pasar brutal bahasa saya itu. Waduh, edan. Kamu jalan baru dapat 50 meter, yang terjadi kanan ada penjual pakan. Belum 100 meter ke depan lagi, sudah ada lagi di kiri jalan orang jual pakan. Anda datang lagi 200 meter ke depan, itu juga pasti akan ada pet shop. Intinya persaingannya brutal bro, brutal, gila persaingannya. Apakah kita takut? Oh no, ora. Itu nggak jadi masalah, Om, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, coy. Karena apa? Karena persaingan itu bisa disiasatin. Dengan cara apa? Yang paling pertama, cari pembeda lapak kalian dengan lapaknya orang lain. Tambahan nilainya itu apa? Contoh ini ya, contoh. Yang lain ini bungkus cacing, makanan cacing itu pakai plastik yang berkelas sama sekali. Ora ono kelase. Swalayan Sangkar dan Pakan Nabura membungkus cacing dengan model toples, model plastik, model botol, sama model gelasan seperti ini. Ini udah sangat menjadi pembeda kalau lapak kita itu punya nilai yang lain, walaupun harganya sama. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua, jelas kalian harus bersaing di tingkatan harga itu minimal aman. Dengan cara apa? Dengan cara listing yang tadi kita persiapkan itu kalian pakai. Ada dagangan yang menjadi core dari dagangan kita itu, kalian kalau belanja jangan tanggung-tanggung. Beli sebanyak-banyaknya walaupun satu item. Untuk apa? Itu untuk mencari lead pasar. Untuk memanggil pembeli, neriakin konsumen gitu loh. Maksudnya itu bahwa woi, pakan kucing kita mereknya A, murah. Diposting kayak gitu. Untuk apa? Untuk memanggil konsumen bahwa lapak kita punya keistimewaan. Yang kedua adalah harganya juga terjamin bisa berkompetisi dengan yang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya yang pasti kalian bisa mengandalkan display dari lapak kita. Kalau orang lain mendisplay dagangan itu dengan amburadul dan sangat tidak sistematis, contoh swalayan Pakan Nabura, kalau kalian datang ke sini dari sisi mengambil raknya kita udah beda. Cara nata, nggak kalah jauh sama Indomaret. Ngelayani, wes pokoknya anyep lambe, dawa nih abab sak dawa nih ke konsumen itu. Jangan pernah capek untuk menservis abab sama konsumen itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, konsisten tatkala buka lapak. Kalau memang bukanya jam 5, tutup jam 5, buat seperti itu. Bukanya jam 5, tutup jam 9 malam, buat seperti itu. Intinya apa? Intinya cari pembeda bukanya toko. Sepagi-paginya lebih baik, tutup semalam-malamnya itu lebih keren. Yap, itu kunci untuk ngomongin persaingan. Plototin terus channel ini, ketemu di video yang lain. Tidak ada kesuksesan berbisnis tanpa kerja keras, dan tidak ada tumpukan pendapatan yang luar biasa banyaknya tanpa mental pengusaha gila. Terima kasih.